Baik, sebelumnya, selamat sore Ibu. Sore. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Glenny Mentari Purba, saya salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi. Tujuan saya mewawancara Ibu untuk, memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu, mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta. Di sini saya akan bertanya tentang, kurikulum Merdeka Revisi dan Kapita Selekta. Sebelum ke wawancara, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, NIP, pengalaman mengajarnya, dan sekarang mengajar berapa di kelas berapa. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Ais Sukmawati, NIP 199401202024212033. Saya lulusan Prodi Bahasa Inggris STKIP Siliwangi Bandung tahun 2017. Riwayat mengajar dari tahun 2012 sampai 2023 saya mengajar PAUD di SPS Nurul Ihsan. Kemudian dari tahun 2017 sampai dengan 2024 saya mengajar bahasa Inggris di SMPN 3 Cililin. Dan di tahun yang sama dari 2017 sampai 2024 saya mengajar bahasa Inggris di SMK Surya Pertiwi. Dan dari tahun 2024 sampai dengan sekarang saya mengajar di kelas 1 di SDN Negeri Sugiharti. Langsung ke pertanyaan saja. Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Ibu terhadap kurikulum Merdeka ini? Kalau yang saya tahu, kurikulum Merdeka itu kan pergantian dari kurikulum 2013 ya. Kalau kurikulum Merdeka itu biasanya lebih menekankan pada kebebasan guru dan siswa dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Itu sih kalau yang saya paham. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, sejauh mana kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya, dan sejauh mana kurikulum Merdeka mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21? Kalau kurikulum Merdeka kan itu memang berpengaruh sangat besar ya dalam perannya ketika memberi ruang kepada anak-anak untuk berkreasi dan berkolaborasi atau berkreativitas itu sangat besar ya. Dan mungkin kalau untuk terutama kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5 ya, atau proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari ruang untuk anak-anak bisa berkreasi. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Dan bagaimana solusi yang Ibu ambil untuk menangani tantangan tersebut? Karena sebenarnya kalau saya kan di sekolah saya itu kebetulan eh, termasuk ke sekolah yang latar belakangnya itu di desa ya. Oke. Nah, otomatis secara kalau penerapan kurikulum Merdeka itu salah satu yang paling menjadi tantangan itu adalah sarana dan prasarana sekolah. Di mana kemudian selain sarana dan prasarana sekolah itu mungkin dari SDM-nya sendiri gitu. Jadi di mana anak-anak itu juga secara mungkin secara pola pikirnya itu masih jauh jauh berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah di kota. Gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk solusinya kita sih kalau di sekolah lebih menekankan ke melakukan pengenalan, misalnya pengenalan tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu, kepada anak-anak. Selain itu mungkin kami juga eh, apa lebih kalau untuk guru-gurunya kami juga mengikuti komunitas belajar gitu kan untuk
berbagi strategi-strategi apa nih yang biasanya bisa dikembangkan atau bisa dilakukan di sekolah yang memang notabene sekolah di desa. Baik, Ibu, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Ibu melihat dampak kurikulum Merdeka ini terhadap motivasi belajar siswa, terutama yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah? Motivasinya mungkin kalau dari ekonomi rendah ya, motivasinya, bentar ya, oh, maaf bisa diulangi tadi, Eh, ada Pertanyaannya, bagaimana Ibu melihat dampak kurikulum Merdeka ini terhadap motivasi belajar siswa, terutama yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah? oh iya, karena apa ya, karena kurikulum Merdeka itu kan menekankan lebih ke anak-anak itu lebih bisa beraktif gitu kan, lebih bisa aktif dan percaya diri. Kemudian banyak-banyak proyek juga gitu. Jadi itu cukup memberi motivasi yang banyak gitu ya, yang banyak kepada anak-anak yang belakang ekonominya rendah. Mungkin dia itu bisa lebih apa ya, eee, bisa lebih termotivasi untuk lebih aktif dan fleksibel, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena pembelajaran yang diterapkannya juga kan lebih ke aktual dan nyata gitu kan. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah kurikulum Merdeka ini relevan dengan kondisi nyata di sekolah dasar, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya? Kalau menurut saya sih mungkin secara pembelajaran atau secara strategi mungkin itu relevan ya. Tapi kembali ke tadi karena kan kalau di keterbatasan sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya itu menjadi tantangan sendiri gitu kan dalam penerapan pembelajarannya. Karena kan memang secara kalau masih di desa seperti kami gitu kan sinyal belum stabil gitu kan. Kemudian jika mau pakai digital kadang mati lampu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu menjadi tantangan sendiri sih. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ada tentang kurikulum Merdeka revisi. Apa sih yang melatar belakangi revisi pada kurikulum Merdeka ini? Mungkin kalau yang melatar belakangi itu mungkin dari segi pembuatan modul ajar gitu ya. Jadi biasanya kan kalau di modul ajar, kalau di kurikulum Merdeka itu lebih banyak apa ya, transisinya dari kurikulum 2013 itu kan menjadi banyak istilah-istilah gitu kan dari yang tadinya apa apa kalau dulu kan RPP sekarang menjadi modul ajar terus yang lain-lainnya ada TEP, CP, ATP dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk revisinya itu kan lebih ke menekankan ke perubahan asesmennya saja kalau sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Ibu, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan paling mencolok antara kurikulum Merdeka versi awal dan sekarang versi revisinya, khususnya dalam hal peran guru, fleksibilitas pembelajaran, dan dukungan terhadap kondisi sekolah dasar di lapangan? Mungkin kalau ya seperti saya yang tadi katakan, kalau perbedaan yang paling mencolok itu adalah kejelasan panduan asesmen dan penyusunan modul ajar itu sendiri. Di mana modul ajar itu kan berperan ketika kita mau mengajar, pasti kita menyusun modul ajar terlebih dahulu kan. Nah, kalau di versi revisi ini lebih menekankan ke seimbangan antara fleksibilitas dan
keseragaman dasar, di mana guru di sini sih masih tetap bisa berkreasi gitu kan dalam penyampaian-penyampaian pembelajaran, tapi memiliki acuan yang lebih terarah seperti itu. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah revisi tersebut memperjelas atau justru membingungkan dalam hal penilaian? Nah, justru sangat memperjelas kalau menurut saya, karena kan dia, penilaiannya juga kan menjadi lebih autentik gitu kan, di mana ada asesmen formatif, asesmen sama asesmen apa ya, soal evaluasi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi lebih jelas di mana eh, ketika kita melakukannya juga kan lebih tertata gitu kan, lebih ada acuan. Kemudian eh, hal ini juga memudahkan bagi kita sebagai guru itu untuk menilai proses dan hasil belajar siswa, di mana itu lebih objektif dan menyeluruh. Baik, Ibu, sebelumnya kan tadi ada kendala sebelumnya di kurikulum Merdeka. Apakah di revisi kurikulum Merdeka ini memberikan solusi atas kendala yang sebelumnya Ibu alami? Cukup cukup membantu, cukup apa cukup memberi kejelasan ya untuk kurikulum di revisi yang sekarang, di mana ketika kita mempelajarinya itu menjadi mudah dipahami gitu kan, kemudian mudah dipahami dan mudah diimplementasikan gitu dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu, untuk pertanyaan terakhir dari kurikulum Merdeka Revisi ini, menurut Ibu bagaimana kurikulum Merdeka Revisi memastikan keselarasan antara tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi ajar, dan metode penilaian, terutama dalam konteks adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan peserta didik? Ya. Kalau untuk ATP kemudian CP yang ada dalam kurikulum revisi itu eh, sudah apa sudah terintegrasi dan keselarasannya itu sudah sama apa terhubung gitu kan. Nah, kemudian kegiatan belajarnya juga kalau dalam revisi yang sekarang itu lebih diarahkan untuk pencapaian pencapaian kompetensi tertentu gitu kan. yang yang dimana kompetisi itu relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa saat dimana kemudian guru juga dalam revisi sekarang itu lebih diberi kebebasan menggunakan sumber digital namun tetap berorientasi pada capaian yang diharapkan. Baik, Ibu, selanjutnya pertanyaannya terkait kapital selektas di sekolah dasar pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, menurut Ibu, apa sih tujuan utama dari penerapan kapital selekta itu di sekolah dasar? Kita selekta ya, setahu saya kapita selekta itu tujuannya untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, dalam apa kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5, proyek proyek pelajar pelajar Pancasila ya, ada P5 di mana eh, bukan materi, lebih ke menekankan ke topik-topik aktual yang relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya kalau di kami kan di desa atau di sekolah gitu ya, misalnya banyak sampah nih, sampah kan bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya, bisa. Nah, sampah itu bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih ya sesuatu yang berguna gitu kan. Nah, salah satu itu adalah salah satu contoh kapita selekta di
sekolah dasar. Seperti itu. Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu merasa memiliki keleluasaan dalam memilih topik Kapita Selecta yang sesuai dengan kondisi lokal, dan apakah topik Kapita Selecta apa yang pernah Ibu terapkan? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ditanya leluasa ya saya merasa sangat leluasa karena kan di sini guru juga bebas menentukan apa yang topik apa yang ingin diambil. Nah kalau yang pernah saya terapkan itu ya tadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contohnya dengan itu tadi merecycle sampah atau apa reuse sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik Ibu, selanjutnya apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengembangkan dan mengajarkan si Kapita Selecta ini? Ulangi Ibu, apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengembangkan dan mengajarkan si Kapita Selecta ini di sekolah dasar? Cuma tantangan utamanya itu adalah keterbatasan waktu karena ini kan membuat proyek. Jadi kalau membuat proyek ini waktunya lebih panjang, lebih lama. Yang batasan waktu ya dan kemudian nah ini apa namanya kan baru baru dilaksanakan gitu kan. Jadi sumber-sumbernya itu sumber untuk pembelajaran juga itu terbatas kan. Jadi sumber belajarnya juga itu masih terbatas. Kalau mungkin kalau untuk mengatasinya itu mungkin kita bisa kami sih biasanya itu apa mengintegrasikan si proyek atau Kapita Selecta ini dengan mata pelajaran lain atau berkolaborasi dengan guru yang. Baik Ibu, mungkin pertanyaan keempat udah terjawab dari pertanyaan yang ketiga tadi. Langsung aja ke pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan penerapan Kapita Selecta di sekolah dasar ini? Kalau untuk di sekolah dasar, kalau untuk Kapita Selecta ini memang ada apa rubrik atau sistem penilaiannya dari sananya gitu kan. Nah, biasanya keberhasilan untuk penelitiannya diukur dari observasi sikap, kemudian keterampilan dalam proyeknya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti ada bentuk refleksi siswa setelah kegiatan itu seperti apa. Nah, mungkin untuk mengukur kemampuan keberhasilannya itu ketika kita tahu atau melihat si siswa itu bisa menerapkan pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam kehidupan nyata dan menunjukkan perubahan perilaku positif dari penerapan kapasitas mereka yang sudah kita lakukan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya sendiri khususnya. Mungkin wawancara ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih.